Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Azahara dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 23210028. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video yang berjudul tentang jenis-jenis dokumentasi rekayasa perangkat lunak. Selamat menyimak. Baik teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama ada Software Project Management Plan atau singkatan dari SPMP. Yang kedua ada Software Requirement Specification atau singkatan dari SRS. Yang ketiga ada Software Design Description atau singkatan dari SDD. Yang keempat ada Software Test Plan atau singkatan dari STP. Yang kelima ada Software Test Description atau singkatan dari STD. Dan yang keenam ada Software Test Result atau singkatan dari STR. Dan yang ketujuh ada Software Version. Dan yang kedelapan ada User Guide atau User Manual. Mari kita masuk ke topik yang pertama. Yang pertama ada Software Project Management Plan atau singkatan dari SPMP. SPMP tersebut adalah dokumen strategis yang menggambarkan rencana manajemen proyek perangkat lunak. Dokumen ini mencangkup tujuan, ruang lingkup, metodologi, jadwal, sumber daya, dan manajemen risiko. Namun ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada tujuan proyek, yaitu menjelaskan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada ruang lingkup proyek, yaitu definisi batasan dan deliverables. Yang ketiga ada jadwal, yaitu timeline aktivitas proyek. Yang keempat ada manajemen risiko, yaitu identifikasi dan strategi mitigasi risiko. Dan yang terakhir ada rencana komunikasi, yaitu metode komunikasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua ada Software Requirement Specification atau singkatan dari SRS. SRS tersebut adalah dokumen yang merinci semua kebutuhan perangkat lunak, termasuk fungsionalitas dan spesifikasi kinerja. Ini menjadi acuan bagi pengembang untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi ekspektasi. Namun ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu apa yang harus dilakukan sistem. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional, yaitu kualitas seperti performa, keamanan, dan keandalan. Yang terakhir ada keterbatasan sistem, yaitu batasan teknis dan operasional yang harus dipatuhi. Yang ketiga ada Software Design Description atau singkatan dari SDD. SDD tersebut adalah dokumen yang menjelaskan arsitektur dan desain sistem perangkat lunak. Namun ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada diagram arsitektur, yaitu menampilkan struktur sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada deskripsi komponen, yaitu penjelasan mengenai setiap komponen sistem dan interaksinya. Yang terakhir ada antarmuka, yaitu detail tentang bagaimana komponen berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada Software Test Plan atau singkatan dari STP. STP tersebut adalah dokumen yang merinci rencana pengujian perangkat lunak, termasuk pendekatan dan strategi yang akan digunakan. Jenis-jenisnya ada strategi pengujian, yaitu menjelaskan metode pengujian atau manual dan otomatis. Ada jadwal pengujian, yaitu timeline untuk pelaksanaan pengujian. Dan yang terakhir ada kriteria penerimaan, yaitu menyebutkan syarat untuk menganggap pengujian berhasil. Yang kelima ada Software Test Description atau singkatan dari STD. STD tersebut adalah dokumen yang merinci prosedur pengujian yang akan dilakukan, termasuk skenario pengujian dan langkah-langkah yang perlu diikuti. Namun ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada skenario pengujian, yaitu deskripsi kasus pengujian yang akan dilakukan. Yang kedua ada data pengujian, yaitu input yang diperlukan untuk pengujian. Dan yang terakhir ada langkah-langkah pengujian, yaitu prosedur detail untuk setiap skenario.
Yang keenam ada Software Test Result atau singkatan dari STR. STR tersebut adalah dokumen yang mencatat hasil pengujian yang dilakukan, termasuk status pengujian dan masalah yang ditemukan. Namun ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada hasil pengujian, yaitu ringkasan status lulus atau gagal untuk setiap pengujian. Yang kedua ada masalah yang ditemukan, yaitu daftar bung atau isu yang teridentifikasi. Yang terakhir ada rekomendasi tindak lanjut, yaitu saran perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Yang ketujuh ada software version. Software version tersebut adalah dokumentasi versi perangkat lunak digunakan untuk melacak perubahan, perbaikan, dan fitur baru. Versi menunjukkan evolusi produk dari waktu ke waktu. Jenis-jenisnya yang pertama ada major version, yaitu perubahan signifikan atau penambahan fitur utama. Yang kedua ada minor version, yaitu pembaruan kecil atau perbaikan minor. Yang terakhir ada patch version, yaitu perbaikan bug atau masalah kritis. Yang terakhir yaitu yang ke-8 ada user guide atau user manual. User manual tersebut adalah dokumen yang membantu pengguna akhir memahami dan menggunakan perangkat lunak. Ini mencangkup instruksi, panduan penggunaan, dan solusi masalah. Jenis-jenisnya yang pertama ada panduan instalasi, yaitu cara menginstal perangkat lunak dengan benar. Yang kedua ada panduan penggunaan, yaitu deskripsi fitur dan cara penggunaannya. Yang terakhir ada troubleshooting, yaitu solusi untuk masalah umum yang mungkin dihadapi pengguna. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya dari jenis-jenis dokumentasi rekayasa perangkat lunak. Terima kasih.